Sebelum kalian lanjut nonton video ini, subscribe YouTube channel Persada Wadi TV dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, comment, and share ke seluruh dunia. Persada Jaya, Persada Mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menyaksikan kultum pada pagi hari ini, tentunya dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana selalu kita harapkan naungan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, tema kultum pada pagi hari ini ialah 3 sikap mulia menurut Al-Quran beserta contoh perilaku yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara akhlak-akhlak mulia yang dianjurkan oleh Al-Quran yaitu sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf. Segala tindakan yang didasarkan ataupun dilakukan dengan sikap-sikap tersebut tentunya akan mendatangkan barokah, berkah maupun pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dinamika kehidupan terkadang membuat seorang muslim harus dihadapkan dalam kehidupan yang sulit. Oleh karena itu, seorang muslim dituntut untuk sabar dan tabah dalam menjalani kehidupan yang sulit tersebut. Kemudian yang berhubungan dengan kesalahan orang lain, hendaknya seorang muslim memaafkan atas kesalahan yang diperbuat oleh orang lain tersebut. Dan bagaimanapun seorang muslim tidak sepatutnya berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena harapan tertingginya yaitu hanya mencapai keridhaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut tergambar dalam hadis Nabi yang mengatakan, sesungguhnya Allah tidak memandang wajahmu, juga Allah tidak memandang hartamu, akan tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Lalu penjelasan terkait ketiga sikap tersebut atau sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf menurut Al-Quran yaitu yang pertama, sikap ikhlas. Ikhlas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai tindakan jujur dan tulus. Sedangkan ikhlas menurut istilah dapat diartikan sebagai wujud kejujuran seorang hamba atas keyakinan dan perbuatannya yang hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap ikhlas ini merujuk pada firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa qatasimu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Kecuali orang-orang yang bertobat dan mengadakan perbaikan dan orang yang berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas menjalankan agama karena Allah. Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, ada beberapa contoh perilaku yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ikhlas dalam beribadah.
tidak sepatutnya kita meniatkan atas ibadah yang kita lakukan hanya karena ingin pamer ataupun riya, atau bahkan ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Contoh yang kedua, hendaknya kita mendahulukan sikap tolong-menolong antar sesama muslim. Dan dalam pelaksanaannya pun harus kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, seorang muslim dianjurkan untuk selalu berbuat atau bertingkah laku yang terpuji. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian sikap yang kedua yaitu sabar. Sabar dalam bahasa Arab memiliki arti menahan diri dari keluh kesah. Maksudnya, jika seseorang mampu menahan diri dan membatasi dirinya agar tidak berkeluh kesah ketika ia sedang tertimpa musibah misalnya, dan ia menerima segala bentuk ujian maupun cobaan yang ia hadapi dengan sabar, maka ia sudah dapat dikategorikan bersikap sabar. Sikap sabar ini sudah Allah janjikan ganjaran ataupun pahala yang sangat besar, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Berdasarkan penjelasan tersebut, ada beberapa contoh perilaku-perilaku yang dapat kita amalkan juga dalam kehidupan sehari-hari terkait sikap sabar ini. Yang pertama, sabar dalam menerima dan menghadapi ujian maupun cobaan dari Allah. Misalnya kita diuji sakit yang tidak kunjung sembuh, maka sebagai bukti kita mampu bersikap sabar yaitu dengan berikhtiar mencari pengobatan guna mendapat kesembuhan, dan juga tidaklah kita berkeluh kesah atas penderitaan yang kita alami ini. Yang kedua, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Maksud dari sabar dalam menjalankan perintah Allah yaitu misalnya ketika kita mendengar azan berkumandang, alangkah baiknya kita menyegerakan datang ke masjid ataupun melaksanakan sholat. Dan sabar dalam menahan godaan untuk berbuat atau melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, bahkan menjurus ke maksiat. Contohnya kita bersabar untuk tidak melakukan perbuatan curang, misalnya menyontek, mencuri, dan sebagainya, padahal kita memiliki kesempatan untuk melakukannya. Lalu sikap yang ketiga yaitu pemaaf atau memaafkan. Dalam bahasa Arab, maaf memiliki arti menghapus atau menghilangkan. Maksudnya, jika seseorang memaafkan atas kesalahan yang dibuat oleh orang lain, maka sungguhnya ia sudah berusaha menghapus, menghilangkan, dan memberikan ampunan kepada orang lain. Dampak dari sikap pemaaf ini sangatlah luar biasa, yaitu dapat melapangkan dada dan membebaskan dari beban negatif emosional.
Kemudian berkah dari sikap pemaaf ini sudah Allah sampaikan dalam firman-Nya Quran surah Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya, dan orang yang memaafkan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Adapun sikap ataupun perilaku yang dapat kita amalkan sesuai dengan ayat ini, yaitu yang pertama, kita sebagai muslim hendaknya meminta maaf terlebih dahulu ketika kita berbuat kesalahan maupun kezaliman terhadap orang lain. Dengan tulus ikhlas kita minta maafnya, maka kita akan mendapatkan manfaat seperti yang saya sebutkan tadi. Dan yang kedua, hendaklah kita memberikan maaf atas kesalahan orang lain yang mereka perbuat terhadap kita. Karena dengan memberikan maaf akan menghilangkan beban dari efek negatif, emosional, dan juga melapangkan dada kita. Itulah penjelasan terkait 3 sikap mulia ataupun akhlak mulia menurut Al-Quran dan contoh perilaku yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, lebih kurangnya saya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.